CBN Channel. Sanggar Seni Sunda sebagai pewarisan budaya merupakan wadah yang melestarikan, menjaga, dan mewariskan budaya Sunda kepada generasi muda. Saya Lita Dahlia dari komunitas Cinta Budaya Nusantara. Hari ini kedatangan tamu, seorang pegiat dan pemerhati budaya serta pemilik Sanggar Mekar Asih. Beliau adalah Bapak Samsudin. Sampurasun pemirsa. Kita akan berbincang-bincang seputar seni dan budaya Sunda. Selamat siang Pak Sam. Wilujeng siang, Cinta, gimana? Tentang budaya dan seni Sunda. Menurut Bapak, mengapa seni Sunda itu penting untuk dilestarikan? Wah, memang seni Sunda ini kan warisan dari leluhur kita, orang Sunda. Nah, ini sebetulnya menjadi bagian penting dari jati diri satu bangsa. Jadi kalau orang Sunda lupa dengan seni Sundanya, dengan budaya Sundanya, itu udah mengalami degradasi untuk jati dirinya. Tetapi kalau mereka mementingkan, memelihara seni Sunda itu dan budaya Sunda, berarti itu sudah memiliki jati dirinya. Nah, ini leluhur kita memang sangat hebat ya. Walaupun dari berbagai generasi itu tetap menjaga dan melestarikan budaya dan seni Sunda. Nah, kita sebagai orang-orang Sunda ini penting sekali memelihara, menjaga, dan melestarikannya. Seni Sunda itu sebagai warisan dari leluhur yang merupakan jati diri satu bangsa itu, termasuk ya bangsa suku Sunda itu sendiri. Ya. Terus Pak Sam, bagaimana cara sanggar ini mewariskan budaya Sunda kepada generasi muda? Nah, Sanggar Mekar Asih sendiri memang kita punya kerinduan sebetulnya melihat seni apa yang sudah tidak berkembang dan hampir hilang. Dulu kita mengangkat seni reog dengan almarhum Bapak Adam. Nah, itu memang jadi cukup lumayan. Tadinya yang mau hilang, sekarang ini berkembang lagi. Nah, itu peran kita Sanggar Mekar Asih. Tetapi ternyata bukan hanya seni reog saja, ternyata hal-hal yang lain juga. Misalnya dulu di Sunda itu pemakaian totopong seperti gini. Ini jarang dilihat. Nah, dulu pertama kali Sanggar Mekar Asih berdiri, kita coba menampilkan pemakaian totopong di program-program yang kita buat seperti film Sunda, film drama Sunda. Nah, di situ kita semua yang terlibat di dalam film itu memakai ciri khas Sunda itu seperti totopong. Kemudian di dalam produksi album. Nah kita angkat lagu-lagu di album Sunda itu. Nah, itu jadi ada seni tarinya, ada seni musik tradisionalnya, kemudian di perfilman juga film drama Sunda itu ada. Jadi di performance kita juga kita tampilkan seni dan budaya Sunda yang kuat dengan warisan leluhur itu. Sekarang yang menjadi masalah apa tantangan terbesar dalam melestarikan seni Sunda ini? Tantangan yang terbesar adalah generasi sekarang ini memang menghadapi pengaruh dari tradisi-tradisi luar ya, budaya luar. Nah, ini yang menjadi tantangan, bagaimana mengangkat, melestarikan seni tradisi Sunda ini bisa diminati. Jadi perlu kreativitas. Ada usaha-usaha yang tadi dibilang Sanggar itu usaha-usahanya di
pertelevisian, kemudian di program-program TV, kemudian di program media sosial, baik itu filmnya, baik itu albumnya, baik itu performance tampilan-tampilan yang menjaga kesundaannya itu. Terus di samping itu juga ya karena kita perlu kreativitas, biasanya perlu dana. Nah itu bagaimana menciptakan atau mengumpulkan dana untuk operasional kegiatan-kegiatan di Sanggar, yaitu promosi-promosi bahwa kita melayani juga di acara-acara pernikahan gitu, tapi tetap menjaga kesundaan. Ini Pasam kemarin kan ditayangkan ya film Silent Dance itu. Menurut Pasam itu sebenarnya kontennya tuh isinya tuh tentang budaya itu yang paling penting itu tentang apanya gitu. Nah dalam film Silent Dance ini kita coba mengangkat bagaimana pengaruh budaya luar terhadap budaya tari tradisional. Nah di situ biasalah kalau seorang penulis skrip dan sutradara mengemas di dalam konflik-konflik yang ada. Nah di dalam film Silent Dance ini, Silent Dance itu jadi silent itu yang tersembunyi, yang tidak tidak kelihatan, silent. Nah seorang Dewi ini dia seorang pelayan di salah satu studio tari dance K-pop. Nah ternyata dia punya talenta yang tersembunyi, pintar menari. Nah ketika dia punya kesempatan menari K-pop, menari budaya luar itu, dia punya teman namanya Laras, di mana Laras itu mengajak dia untuk bisa menari tradisional. Nah dalam pikiran Dewi, dia bisa bagus karirnya untuk bisa tari dance modern. Ternyata karena hubungan pertemanan, dia senang juga tari tradisional, dan di situ terjadilah konflik antara dua kelompok yang pecinta tari K-pop modern dengan tari tradisional. Bagaimana sikap Dewi, dia memperlihatkan sikapnya kepada teman-teman di tari modern dengan tari tradisional, mengkolaborasikan tari tradisional dengan tari modern itu. Nah ini satu sikap yang baik juga, karena ini memberi masukan kepada pemuda-pemudi yang tidak menghilangkan jati dirinya, mewarisi seni tradisi, tapi dia juga senang juga berteman dengan orang-orang yang punya keterampilan tari modern itu, mengkolaborasikan. Nah itu perlu kreativitas. Bagus, Ya. bagus sekali ya. Ya. Kemarin saya juga nonton film Silent Dance itu, saya lihat bagus sekali. Tarian ternyata tarian tradisional itu tidak kalah. Betul. Itu luar Tujuannya biasa. tidak kalah, bahwa Cuman, menarik juga. Kadang-kadang kita kan pasang melupakan Betul. karena kajiannya kuno gitu. Betul, ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang berpikiran begitu, padahal tari tradisional itu kaya sekali. Pasang kemarin kan di film Silent Dance itu Pasang sebagai produser. Nah untuk kedepannya ada program apa, mungkin bisa sedikit ada bocoran untuk kita? Ya ini perlu didoakan, dukungannya. Kita sedang punya ide lagi juga untuk cerita semi horor sebetulnya. Semi horor. Apa semi horor ini ada hubungannya dengan seni dan budaya juga? Ya jadi ini bocoran ya. Bocoran, jadi ada satu keluarga yang memang menjadi mata pencahariannya di seni budaya, di seniman itu. Dia sebagai performer gitu ya. Nah cuma ada
hal yang dihadapi sehingga anaknya yang tadinya pintar sekali menari tarian tradisi, ternyata karena ada kesalahan dari keputusan orang tuanya sehingga anaknya ini sering kesurupan. Nah disitulah ceritanya, nantikan aja ya film ya, berikutnya jangan dari dibuka tuh. dari Sanggar Makarasi ya. Ya, Semoga yang ini Pasam lebih sukses, lebih Ya, muah, amin. lebih menggebrak di dunia perfilman ya. Terima kasih doanya. Kalau film Silent Dance sendiri nanti ada tayang lagi nggak Pasam? Nah itu belum di ini, sedang dicoba disiapkan untuk bisa tayang, tapi kita belum tahu. Pasam harapan ke depan dari Pasam baik untuk masalah seni dan budaya ataupun perfilman dan harapan untuk generasi muda yang akan datang, apa yang Pasam harapkan supaya bisa memajukan seni dan budaya Sunda ini dari generasi yang akan datang, generasi muda? Ya, kita nggak bisa menghindari dari pengaruh-pengaruh global karena kita ini sudah masuk ke zaman teknologi digital ya. Jadi pengaruh-pengaruh global itu dari luar itu begitu mudah sekali, dan semua orang baik anak sampai ke dewasa sampai ke orang tua itu bisa mengakses informasi apa saja termasuk budaya seninya juga. Nah, jadi harapan saya para pegiat, para seniman dan budayawan jangan putus asa untuk terus menjaga dan memelihara juga mengembangkan kreativitas berkebudayaan, berkesenian sebagai pewaris dari leluhur kita untuk menjaga jati diri bangsa kita, terus berkreasi, dan itu menjadi alat para generasi penerus meminati dan menyenangi, bahkan ikut melestarikan juga seni dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita untuk kita. Karena ini penting sekali. Kalau tidak ada seni dan budaya sendiri, jati diri kita nggak ada, hilang, nanti hilang, tergerus oleh pengaruh luar itu. Teruslah semangat, baik untuk semoga banyak orang-orang yang sadar akan nilai budaya yang kuat yang bisa dipertahankan sehingga banyak yang mau berpartisipasi, baik tenaga, uang, yang punya uang atau apapun juga untuk supaya kita mempertahankan budaya gitu. Betul. Kita berharap pemerintah memang memperhatikan hal ini karena memang pemerintah pemegang kunci utama sehingga bisa menolong para seniman dan budayawan berkreasi. Kita itu. Baik. Terima kasih Pasam. Ya. Saya Lita Dahlia dari CBN Channel. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang dengan tokoh seniman dan budayawan lainnya. CBN Channel melestarikan budaya Nusantara. Rahayu.